Halo guys, salam jumpa mekanik di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu dalam sesi bagaimana menilai blok silinder untuk motor Yamaha tipe Jupiter MX layak kita ganti atau tidak. Jadi teman-teman mekanik sekalian, sebelum kita melakukan pergantian atau memutuskan untuk mengganti spare part dari sepeda motor ini, maka sebaiknya ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan sebelum memutuskan untuk pergantian. Baik, kita saksikan pempan persatu-persatu kita buka, kita perhatikan. Ini memang ini motor luar biasa. Motor ini memang dipakai untuk harian dalam mungkin jarak tempuh yang menengah jauh ya. Artinya motor yang selalu dibawa keluar kota. Dapat kita lihat dari penumpukan kerak di sini, teman-teman semua. Penumpukan kerak ini artinya kerak yang basah dan menghitam seperti ini. Ini artinya adalah sisa-sisa pembakaran dari oli mesin, tidak hanya dari bensin. Kalau misal sisa pembakaran dari bahan bakar bensin ataupun sejenisnya, maka di permukaan klep ini akan terlihat kering dan seperti debu halus, baik itu debu halus yang mengeras. Tapi kalau seperti ini dapat kita lihat, ini kan seperti seperti tumpukan kerak. Nah, ini menandakan bahwa memang mesin motor ini memang sudah mengalami kebocoran oli. Atau dengan bahasa yang lebih kita kenal, istilahnya itu makan oli ya. Nah, makan oli teman-teman. Memang uniknya untuk motor Jupiter MX ini, teman-teman sekalian, perbaikannya itu tidak seperti motor-motor bebek lainnya. Yaitu seperti perbaikan motor bebek lainnya itu mungkin sangat tidak memerlukan biaya yang ekstra mahal, tapi cukup dengan mungkin hanya sebagian spare part-nya saja yang diganti. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita putuskan bahwa perlu tidaknya pergantian blok ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Ini penting agar supaya perbaikan ini nanti menjadi sempurna dengan kecermatan kita memutuskan bahwa perlu tidaknya kita mengganti spare part yang rusak. Baik, kalau teman-teman perhatikan ini di permukaan piston ya. Ini kalau kita lihat, ini bagian dari ekor piston ini telah mengalami beban gesekan ya, nanti telah menipis. Ini biasanya kalau dalam kondisi hidup, sebagian memang menimbulkan suara yang khas ya, suara bandingan piston. Dan sebagian yang lain, motor yang lain, walaupun sudah seperti ini, ada juga tidak menimbulkan suara tetap halus, tapi walaupun dia seperti ini. Jadi tidak semua motor bahwa kalau ada suara khas piston itu bahwa kondisinya pasti piston seperti ini, tapi bisa juga tidak. Jadi tidak juga tidak mutlak begitu. Nah, baik, kita kembali fokus ke masalah blok. Jadi sebelum kita putuskan bahwa ini perlu diganti, paling tidak kita harus periksa dulu dengan teliti. Periksa dengan teliti, adakah goresan-goresan yang ditimbulkan dari pergesekan piston sebelumnya
yang bisa menyebabkan kebocoran oli atau tidak, atau ada cekungan tempat TMA, titik mati atas piston, ketika berhenti dan pembilasan selanjutnya, maka biasanya itu terjadi cekukan. Ya kalau kita lihat di sini ya. Jadi mungkin kita perlu kita perlu bersihkan sedikit untuk bisa kita pastikan bahwa ini perlu kita ganti atau tidak. Terus kalau yang kasar. Jadi begini, sebelum kita putuskan ini diganti atau tidak, untuk lebih memastikan, maka perlu kita bersihkan dengan menggunakan brus kawat. Oke. Seperti biasa kita menggunakan tisu ajaib. Tisu ajaib itu ya berupa berbahan kain bekas atau yang biasa kita kenal dengan kain lap. Jadi untuk teman-teman sekalian di rumah, jika punya baju-baju yang kekecilan yang tidak dipakai, jangan buru-buru dibuang teman-teman. Itu bisa kita kumpulkan. Kita kumpulkan beberapa, itu bisa dibarter dengan servis gratis di bengkel langganan kita. Asalkan teman-teman tidak menukar dengan pakaian perkakas dalam, itu kelewatan namanya teman-teman. Baik, seperti ini teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan mungkin ada seperti gelombang cahaya yang seperti cekukan kecil gitu. Kalau menurut kita seperti kondisi blok yang seperti ini tidak mutlak harus kita ganti teman-teman. Ini masih bisa kita manfaatkan ke depannya, yang penting tapi seperti ini fokus ke piston. Nah, kalau ini wajib, ini kalau boleh kita bilang wajib diganti, karena memang kerusakan itu yang lebih besar dominannya ada di sini piston. Nah, tapi mengenai yang di sini, yang di ini, kalau kita lihat ini masih sangat layak dipakai walaupun di situ ada goresan sedikit, goresan ya teman-teman ya, goresan perjalanan piston dari luka ini. Tapi ini masih bisa, kalau kita rasakan itu masih belum mendaging, belum dalam. Ini juga menjadi pertimbangan kita. Artinya di sini ada ruang konsultasi kita kepada pemilik motor ini, apakah perlu kita ganti atau tidak. Artinya di situ ada komunikasi kita boleh menyarankan dengan berdasarkan pengalaman kita boleh sarankan ini ganti atau tidak. Kalau kita yang bos bengkel ya, kalau bos bengkel motor Siak ini, kalau yang seperti ini pasti tidak menganjurkan untuk diganti, tapi tetap mempertahankan blok, hanya pergantian piston. Karena itu dari sisi biaya ya, itu jauh lebih hemat. Tapi ini juga tergantung kepada pemilik motor. Hal ini juga kita sampaikan bahwa apabila tidak diganti, mungkin daya tahannya ke depan tidak sama dengan pergantian blok baru. Tapi paling tidak ini menjadi pertimbangan, mengingat situasi krisis seperti sekarang, apalagi situasi corona ini ya teman-teman ya. Ini kan perlu kebijaksanaan yang luar biasa bagi kita kawan-kawan bengkel semua, untuk memutuskan ataupun kan memberi saran kepada langganan kita untuk tidak mengganti atau mengganti, tapi tentu kita pakai yang terbaik ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat penting untuk mengetahui hal tersebut, terutama untuk kawan-kawan teman-teman yang berada di sekolah
SMK, jurusan sepeda motor, dan yang teman-teman yang memiliki hobi yang sama tentang untuk perbaikan sepeda motor. Maka insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih buat video-video yang lebih menarik, yang lebih mendetail, yang insya Allah juga bermanfaat tentunya untuk teman-teman sekalian. Maka ikuti terus channel kami dan beri dukungan, saran dan kritik pada video berikutnya. Bebas, kecuali porno, itu nggak boleh. Oke, sip, wassalam.